Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Mumun di channel Santai Konan. Saya akan membacakan cerita dari Bilik Pesantren, kumpulan esai tentang santri, kiai, dan pesantren, karya Ahmad Khadafi yang dicetak oleh EA Books. Baik teman-teman, saya akan membacakan Kolor Perdamaian dan Kancut Penghormatan Gus Dur. Saat dilengsarkan secara paksa dari kursi kepresidenan melalui sidang MPR RI, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang dikenal oleh Gus Dur membuat heboh karena muncul di balkon istana kepresidenan dengan menggunakan celana kolor. Ia melambaikan tangannya dan disambut suara riuh simpatisan. Kamera wartawan tak henti-hentinya mengabadikan momen tersebut. Tampilan itu oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pemandangan yang kurang elok, tidak etis, dan tidak memperlihatkan wibawa seorang kepala negara. Seperti biasa, Gus Dur menjawab enteng saja. Lah, itu supaya saya enggak dianggap sebagai presiden. Pernyataan itu disampaikan Gus Dur kepada Andi F. Noya pada wawancara khususnya di acara Kick Andy. Ketika dikejar dengan pertanyaan, apa manfaat dari tidak lagi tampil dan dianggap sebagai presiden, Gus Dur menjawab santai, orang jadi dingin hatinya nggak jadi marah. Jauh sebelum Presiden Joko Widodo muncul sebagai sosok kepala negara yang tidak terlalu mementingkan protokoler, Gus Dur sudah lebih dulu melakukannya. Keluar dengan celana kolor saat dilengsarkan hanyalah satu di antara beberapa sikapnya yang di luar kelaziman seorang presiden yang pernah dilakukan. Tindakan di luar kelaziman ini sebenarnya bisa dilacak jauh ke masa lalu Gus Dur. Hal ini sudah tercermin sejak dulu. Paling tidak saat Gus Dur masih terdaftar sebagai mahasiswa Al-Azhar di Kairo. Kiai Haji Syukri Zarkashi, sosok yang saat ini merupakan pengasuh pondok modern Darussalam Gontor, menjadi salah satu saksi ketidaklaziman Gus Dur di Kairo. Kisah yang sama juga pernah diceritakan oleh MH Ainun Najib yang dikenal Cak Non. Dalam esainya Mati Ketawa Gaya Gus Dur di bukunya Marquez kumpulan tulisan Cak Non dalam kolom rutin Mingguan Surabaya edisi 1980 Alkisah, suatu hari rumah tinggal Gus Dur yang ditempatinya bersama Gus Mus di Kairo kedatangan tamu dari jauh. Ia adalah Gus Syukri, putra dari Kiai Haji Imam Zarkashi, salah satu dari 3 pendiri pondok yang nantinya akan menjadi banyak rujukan pondok modern di Nusantara. Pondok modern Darussalam Gontor, Gus Syukri tidak begitu mengenal Gus Dur, tetapi sebelumnya sudah bertemu dengan Gus Mus. Baik Gus Mus maupun Gus Syukri, secara angkatan keduanya masih di bawah Gus Dur, masih adik kelas. Jadi urutannya Gus Dur paling senior.
Gusmus agak senior dari Gus Sukri, paling junior. Selain soal senioritas, secara makom Gus Dur sedikit di atas dua Gus lainnya. Sebagai mahasiswa baru di Al-Azhar yang masih malu-malu, tak mengherankan jika Gus Dur sedang melakukan perpeloncoan kepada Gus Sukri dan Gusmus. Setidaknya demikian menurut kisah versi Cak Nun. Meskipun cerita versi lain menyebut bahwa yang terjadi bukan perpeloncoan tetapi kesalahpahaman saja. Sudah jadi adat, jika ada tamu datang, mau sesulit apapun kondisinya, sebisa mungkin tetap harus dijamu. Paling tidak dijamu dengan secangkir teh. Untuk itulah Gusmus jadi kelihatan repot. Memanaskan air, menyiapkan gula, teh, dan tentu saja cangkir. Barangkali karena kondisi Kairo yang kering dan berdebu, cangkir yang akan digunakan begitu kotor. Gusmus pun celingak-celinguk mencari sesuatu. Di mana lapnya tadi? Kata Gusmus kepada Gus Dur. Awalnya Gus Dur ikut mencari di sekitar dapur. Namun karena tidak ketemu, ia pun menuju lemari. Ia mengambil selembar kain dan dilemparkannya begitu saja ke Gusmus. Itu selai celana dalam alias kancut. Gus Sukri terkejut melihat lap ala Gus Dur tersebut. Lebih-lebih setelah melihat Gusmus dengan santai saja memakai lap dan dilemparkan Gus Dur seolah memang itu kebiasaan di rumah. Teh siap, Gus Dur mempersilahkan Gus Sukri. Monggo, silahkan diminum seadanya ya. Tak ada pilihan, merasa tidak enak menolak, Gus Sukri meminum teh yang sudah disajikan. Gus Dur melihat ada perubahan muka Gus Sukri. Ada apa? Kok wajahmu enggak enak begitu? Tehnya enggak enak, tanya Gus Dur. Oh, enggak Gus, enggak apa-apa, jawab Gus Sukri. Gus Dur tersenyum hampir tertawa. Sini aku kasih tahu, kata Gus Dur. Kamu pasti merasa aneh dengan kancut dipakai buat bersihin cangkir minuman tadi ya. Gus Sukri cuma mengangguk sambil malu. Begini loh, saya pakai kancut itu sebenarnya justru menghormati dan mengistimewakan kamu, kata Gus Dur. Kok bisa Gus? Kata Gus Sukri. Ya karena cangkir untuk tamu itu harus dilap dengan kain paling bersih yang aku punya. Lah, masalahnya di ruangan ini nggak ada lagi kain sebersih kancut tadi. Kancut tadi masih gres dari toko, jadi belum pernah dipakai sama sekali. Belum bisa disebut kancut juga sih, kata Gus Dur terkekeh, yang langsung disambut tawa oleh Gus Dur. Bagi Gus Dur yang melihat sesuatu menurut fungsi daripada bentuk, kain yang bersih sebagai penghormatan bisa dibaca sebagai penghinaan jika orang melihat hanya dari bentuk. Gus Sukri yang tidak tahu menahu tentu saja merasa bahwa apa yang dilakukan Gus Dur adalah bentuk penghinaan terhadap dirinya. Akan tetapi ketika dijelaskan duduk perkaranya, kancut yang digunakan malah merupakan wujud penghormatan tertinggi untuknya. Hal yang sama dituduhkan kembali oleh Gus Dur bertahun-tahun kemudian. Ia keluar dari istana negara dengan celana kolor dan kaos oblong saja. Meredakan amarah para pendukungnya dan menjaga kondisi negara tetap stabil jauh lebih penting daripada mematuhi protokoler istana. Dua peristiwa yang menunjukkan bahwa kancut pun bisa digunakan sebagai alat penghormatan dan kolor pun bisa menjadi simbol perdamaian. Tentu saja selama keduanya ada di tangan Gus Dur.
Sekian dari cerita Gus Dur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.